Ya, kita sudah memiliki imam besar yang sempurna. Ya, puji Tuhan. The perfect high priest. Ya. Sehingga menjadikan kita ini semua menjadi kerajaan imam. Kerajaan imam-imam. Ya. The royal priesthood. Dan itu merupakan suatu kehendak daripada Tuhan. Kehendak daripada Allah Bapa itu sendiri. Ya. Bukan saja kita diselamatkan menjadi orang yang sudah diselamatkan dari dosa, ya. Kemudian beroleh keselamatan dan hidup seadanya, hidup seperti biasa begitu saja, melakukan rutinitas yang biasa setiap hari, makan, minum, tidur, kerja. Apakah seperti itu? Ya. Tapi keinginan dan rencana dan kehendak Tuhan Allah Bapa bukan menjadi manusia yang biasa saja. Dia tidak menciptakan kerajaan. Dia tidak menciptakan manusia yang pada mulanya Adam dan Hawa itu hanya sekedar biasa saja. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia adalah untuk menjadi raja. Supaya ada kerajaan surga di bumi. Ya, itu adalah dasar pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Ya, saya tidak akan mengulang lagi, saudara sudah tahu semuanya. Akibat dosa, sehingga sepertinya rencana tersebut tertunda. Atau tidak ada kayaknya. Atau bisa jadi kayaknya gagal. Tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, Tuhan rancangan tidak pernah gagal. Kayaknya terputus hubungan manusia dengan Dia. Kayaknya terputus manusia yang di bumi ini dengan yang di surga, kerajaan di surga. Kayaknya terputus. Tidak bisa bergaul lagi, tidak bisa berhubungan lagi. Tetapi rancangan Dia tidak pernah berhenti sampai di situ. Dia terus mencari jalan supaya kembali setiap rancangan Dia dan kehendaknya Dia terjadi. Dan sampailah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah Bapa. 4.000 tahun, 6.000 tahun, sampai hari ini kita, semua waktu sudah ditentukan oleh Tuhan Allah Bapa. Sampai kapan anaknya datang untuk melakukan kembali ya, tugas daripada Bapa. Rancangan Bapa dilakukan kembali, ya, yaitu supaya ada penyelamatan, supaya ada keselamatan. Sehingga ketika setiap orang yang percaya kepada anaknya ini beroleh selamat, hidup yang kekal. Tetapi juga bukan hanya sekedar selamat begitu saja. Kembali lagi memiliki kerajaan tersebut, kembali lagi masuk di dalam kerajaan, kembali lagi kepada rancangan semula untuk menjadi kerajaan imam-imam. Dan itu adalah keinginan Bapa di surga, dan itu diselesaikan tugasnya oleh Tuhan Yesus. Ketika Ia mati di kayu salib, makanya Dia berkata, selesai, sudah selesai, tugasku sudah selesai. Dengan Dia sebagai korban yang sempurna menyerahkan nyawanya, itu menjadikan setiap orang yang percaya kepada anak Allah ini beroleh kembali jaminan, beroleh kembali hidup yang kekal. Ya, karena Yesus Kristus merupakan jaminan dari perjanjian yang baru lagi. Karena perjanjian yang lama itu sudah usang, sudah nggak bisa dipakai. Dan Yesus ketika mati di kayu salib, Dia menjadi jaminan akan perjanjian yang baru, yaitu di mana diulang lagi. Ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel, ya, di dalam Keluaran 19, kita baca dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 6.
Pada Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Tuhan ingin menjadikan bangsa yang Dia selamatkan itu menjadi kerajaan bagi Dia. Kerajaan bukan kerajaan pada umumnya. Kerajaan bukan kerajaan seperti bangsa-bangsa lain, tetapi kerajaan imam. Kerajaan imam dan bangsa yang bukan bangsa biasa. Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus dan kepunyaan Tuhan. Kalau pada saat itu dikatakan bahwa kamu akan menjadi kerajaan imam, oke, masih bisa mungkin ya. Tetapi ketika Tuhan katakan menjadi bangsa yang kudus, nah ini. Karena tidak mungkin pada saat itu, karena tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua masih terhisap dalam dosa. Tetapi Tuhan sudah menyampaikan bahwa Tuhan sudah memilih. Dan kalau Tuhan memilih, pasti ketika Tuhan berkata, katakan kepada mereka, "Jikalau kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku." Harta kesayangan Tuhan sendiri dari segala bangsa, sebab Tuhanlah yang mempunyai seluruh bumi. Dia berkata, "Aku yang punya semuanya, tapi kamu akan menjadi harta kesayanganku." Semua itu punyanya Tuhan. Semua manusia ini punya Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua yang ada di bumi, semuanya miliknya Tuhan. Tetapi kamu akan menjadi harta kesayanganku. Berarti sesuatu yang spesial, sesuatu yang sangat disayangi, yang dipilih, tentunya yang paling disukai. Dengan demikian, bangsa yang dia pilih itu menjadi harta kesayangannya, melebihi dari bangsa lain yang menurut dia, Tuhan katakan, "Aku yang punya semuanya itu, tapi kamu berbeda, kamu adalah punyaku, milikku, kesayanganku. Dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam." Bukan kerajaan biasa, tapi kerajaan imam. Isinya orang-orangnya tuh imam semuanya. Bukan orang-orang biasa. Imam itu berbeda dengan orang yang biasa. Imam artinya dia tugasnya, hidupnya adalah selalu melayani Tuhan. Itu imam. Hari-harinya isinya melayani Tuhan. Seorang imam tugasnya apa? Sehari-harinya dia hanya mengorbankan korban bakaran pada zaman itu, dan sampai hari ini itu tetap ya, peraturan Tuhan tidak berubah. Seorang imam adalah dia pelayanannya adalah dia melayani mezbah, dia melayani rumah Tuhan. Ya, kalau zaman tabernakel, zaman Musa, Tuhan sudah menentukan siapa yang masuk, yang bisa melayani dia. Musa, Harun, dan ada satu dari 12 suku itu dipilih, satu suku yang dinamakan suku Lewi. Ya, suku Lewi ini anak dari Yakub, suku Lewi ini, hanya suku ini yang boleh melayani tabernakel.
ya, mengangkat setiap peralatan di dalam tabernakel, mengangkat tabut perjanjian, melaksanakan korban bakaran, semuanya suku Lewi. Tetapi mereka yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus hanyalah imam besar saja. Ya. Seperti yang sudah ditentukan, imam besar adalah Harun dan semua sampai anak-anaknya. Ya. Menjadi kerajaan imam. Tapi di situ ada suku lain. Yakub punya anak 12 yang termasuk 12 suku Israel. Tapi suku Lewi ini yang boleh melayani mimbar, yang boleh melayani mesbah. Sedangkan yang lain itu tidak boleh pada saat itu. Ya. Tapi Tuhan katakan, kamu semuanya ini akan menjadi bangsa yang kudus. Separate, terpisah dari bangsa yang lain, tidak sama dengan bangsa yang lain. Karena bangsa yang lain kehidupannya tidak kudus, bangsa yang lain kehidupannya menyembah siapa? Dewa-dewa, patung-patung semuanya. Oleh karena itu seterusnya saya tidak membahas. Tuhan memberikan suatu peraturan, jangan membuat patung menyerupai apapun. Mau menyerupai langit, siapa yang di langit? Bintangkah ini? Atau menyerupai Tuhan? Atau menyerupai yang di bumi? Jangan membuat patung dan menyembahnya. Tapi manusia tetap membuat patung. Menyerupai Tuhan lah, menyerupai orang siapakah. Itu dibuat untuk disembah. Sedangkan itu adalah perintah dari Tuhan. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Ya, ketika melakukan itu adalah sesuatu yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Bangsa yang kudus adalah bangsa yang taat, takut akan perintah Tuhan, memegang perintah Tuhan, memegang perjanjian Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudara, sampai hari ini kita bersyukur. Sekalipun kita ini bukan masuk dari keturunan dari suku Lewi, dari anak-anak daripada Yakub secara fisik, ya. Tetapi dalam roh, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita termasuk dari orang-orang pilihan. Katakan amin. Sadarkah kalau engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan? Amin. Dengan demikian, tugas yang Tuhan Yesus laksanakan itu juga hasil dan segala sesuatu pelayanannya dia juga sampai kepada kita. Karena dia sendiri berkata bahwa ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari bangsa Israel ini. Tapi ada yang lain yang harus aku tuntun juga, yang harus aku gembalakan juga. Nah, itu termasuk tugasnya dia untuk menyerahkan nyawanya, untuk mengambil nyawanya kembali. Yaitu untuk saudara dan saya semua hari ini. Dan termasuk yang ada di rumah di live streaming. Ya. Karena Kristus menjadi pengantara, ya, dari suatu perjanjian yang baru. Kita buka dalam Ibrani 9 ayat 11. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali dan selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat
dan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yesus masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan membawa darahnya. Dan dia sebagai imam besar dan dia sebagai pengantara, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita dapat beribadah bukan hanya sekedar duduk, diam, menyanyi, menyembah Tuhan, beribadah begitu. Tapi supaya kita juga bisa melayani seperti Kristus Yesus melayani rumah Allah. Dia memiliki pelayanan. Yesus memiliki pelayanan untuk Bapa. Ya. Dan dia mendapatkan pelayanan yang lebih. Mundur sedikit di dalam Ibrani 8. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan buatan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka, imam-imam itu, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia, Yesus Kristus, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi Yesus Kristus betul ketika ia datang berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, ini merupakan bagian dari pelayanannya dia. Pelayanan dia adalah yang lebih agung, bukan hanya sekedar menjamah orang menjadi sembuh, mencelikan mata buta, telinga tuli jadi mendengar, lumpuh berjalan, kasih makan orang 5.000, 4.000. Itu bukan pelayanan Yesus Kristus yang begitu saja. Itu adalah menunjukkan siapa dia. Apa yang dia lakukan itu menunjukkan siapa dia dan siapa kerajaannya dan bagaimana kerajaannya. Tapi pelayanannya Yesus adalah ini. Ketika ia masuk ke ruang Maha Kudus, surga, dia membawa apa? Darahnya dia sendiri. Itu adalah pelayanan yang agung. Dan itu adalah pelayanan imam besar. Dia sebagai imam besar dan menjadi pengantara bagi kita. Supaya setelah dia membawa darahnya yang kudus, sehingga umat pilihan yang menjadi pilihan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa ini kembali lagi masuk di dalam job description-nya, kembali masuk lagi di dalam tugasnya, kembali sebagai imam. Ya. Untuk itu dia harus mati terlebih dahulu. Untuk itu dia harus menyerahkan darahnya kepada Bapa, supaya orang-orang yang sudah dipilih oleh Bapa ini tetapi masih dalam dosa dan percaya kepada Yesus Kristus beroleh kembali kerajaan yang sudah ditentukan. Kalau dia percaya, beroleh penghapusan dosa, beroleh hidup yang kekal, dan dia menjadi kerajaan imam-imam.
tugasnya kembali lagi harus melaksanakan ibadah. Supaya tadi dikatakan, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, kata beribadah itu dalam sekali loh saudara. Bukan hanya sekedar kita baca firman, berdoa, setiap hari Minggu datang ke gereja beribadah. Kalau kita berkata beribadah dalam pikiran saudara, yang penting hari Minggu datang ke gereja, yang penting hari Minggu datang pada ibadah di sini di Menara Doa setiap hari Minggu jam 4 sore. Kemudian setiap harinya ada ibadah, ada doa di prayer gate. Saudara datang, itu ibadah menurut saudara. Tidak cukup dengan itu saudara. Dan menurut saudara, saya ibadah dengan mengambil pelayanan di dalam memuji, di dalam sebagai pemuji, pemusik, ya, pendoa, itu sudah ibadah? Belum saudara. Itu bagian daripada ibadahmu. Tapi semuanya itu kalau engkau hanya berfokus pada hanya itu saja yang kau lakukan, tidak cukup ibadahmu. Ibadah yang sesungguhnya dari Tuhan adalah kita ini menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu adalah ibadahnya kita. Hidupnya kita serahkan seperti Yesus beribadah melayani Allah Bapanya. Dia meletakkan nyawanya, dia menyerahkan nyawanya. Itu dia ibadah, dia melayani rumah Allah. Dan ketika dia menjadi yang pertama, imam besar yang sempurna, pengantara, satu-satunya pengantara yang melakukan hal tersebut, tujuannya supaya yang di belakangnya dia beroleh masuk, jalan masuk, beroleh kembali akses untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Karena tanpa pengantara, imam besar yang agung, Yesus Kristus, tidak ada orang yang dapat kartu akses untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus Bapa. Tidak bisa. Sebaik apapun dia dalam kehidupannya, menurut dia tidak pernah membunuh orang, tidak pernah membunuh binatang, semut aja tidak pernah dibunuh. Hidupnya mungkin dia selalu mengasihi, tetapi dia tidak menerima darah Yesus. Dia tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Maka dia tidak memiliki kartu akses tersebut. Dia tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu di surga Bapa. Mungkin di bumi, di dunia ini mereka bisa ritual agamanya, mereka bisa ritual seperti beragama, kayaknya orang beribadah. Tetapi hanya sampai di bumi, nggak sampai ke ruang Maha Kudus yang di surga. Lalu buat apa saudara kalau saudara beribadahnya sampai di bumi? Halo? Sia-sia kan? Apa gunanya kita bangun pagi-pagi kalau ibadah minggu yang pagi dan rumahnya jauh, bangun pagi-pagi persiapan semuanya atau segala macam setiap harinya hanya untuk ibadah yang hanya sampai berhentinya di bumi ini saja? Untuk apa? Sia-sia saudara. Dan bukan hanya sia-sia, dengan demikian kita juga menyia-nyiakan darah Yesus tersebut. Yang mana tujuan darah Yesus ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus Bapa di surga dengan membawa darahnya sendiri, supaya tujuannya kita semua dapat beribadah kepada Allah Bapa. Amin. Beribadah itu dalam, bergaul, menyembah, memuji, melayani. Melayani sebagai apa? Karena dia raja di atas segala raja. Kita nggak bisa melayani di bawah. Kita nggak bisa melayani, oh yang penting saya jadi tukang sapu aja atau OB aja di bawah. Tidak. Dia tidak pernah menganggap seperti itu ciptaannya. Dia tidak mau ciptaannya yang dikasihnya itu yang di luar halaman. Tapi dia mau setiap orang yang dikasihnya itu berada di dalam ruang Maha Kudusnya bersama dengan dia. Amin. Kalau cuman halaman di luar, nggak mau dia. Karena memang nanti yang di halaman semuanya itu tidak akan diperhitungkan. Jadi kalau cuman melayani yang di luar sana, di parkiran sana, di luar sana, di halaman, nggak bisa masuk, nggak dapat. Nggak ada gunanya.
Yesus tahu keinginan Bapa ini, bahwa Bapa kepingin, Bapa sejak awal mau semua orang itu dekat dengan dia. Semua yang diciptakannya dengan kasihnya, dengan tangannya sendiri itu berada di dekatnya dia. Tapi akibat dosa itu tidak bisa. Dan Yesus the only way, hanya satu-satunya yang bisa menjadi pengantara antara manusia yang dicintainya dengan Allah Bapa. Itu tugas yang berat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan itu merupakan pelayanan yang kita baca tadi. Dia mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, yaitu ketika ia menjadi pengantara. Sehingga keinginan Bapa terpenuhi. Bapa bisa bersama-sama dengan orang-orang yang dicintainya tadi, yang menjadi harta kesayangannya, kembali lagi. Nah, itu keinginan Bapa. Sampai dia tutup mata ketika, bukan tutup mata nggak mau lihat, sedih ketika anaknya harus mati di kayu salib. Dia relakan anaknya mati di kayu salib hanya demi supaya dia bisa bergaul dengan saudara semua. Amin. Karena saudara semua ini adalah harta kesayangannya. Dia mau dekat. Dia mau terus. Ya, dia mau terus bersama-sama dengan harta kesayangannya ini. Dan Yesus melakukan itu. Ya. Oleh karena itu saudara, setelah kita beroleh kartu PES ini ya, maksudnya akses masuk ke dalam ruang Maha Kudus, jangan sia-siakan. Oh, sudah aku dapat. Sudah, yang penting aku percaya Tuhan Yesus, darah Yesus sudah aku laburkan dalam kehidupanku, kemudian kita sia-siakan. Tidak. Ya. Sedangkan kita dikehendaki menjadi apa? The royal priesthood, menjadi kerajaan imam. Nah, kerajaan imam itu yang diminta adalah kekudusan, ketaatan. Itu sudah pasti. Ya. Harus kudus, harus taat. Ya, Tuhan katakan tadi waktu kita baca di Keluaran, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu menjadi harta kesayangan-Ku. Berarti ketaatan. Mendengar firman, bergaul, berarti ketaatan. Dan kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya. Seringkali orang merasa cukuplah, saya sudah diselamatkan, sudah dibaptis, oke, fine, ya, sudah menerima keselamatan, sudah cukup. Kemudian hidupnya biasa saja. Ya. Sedangkan keinginan Tuhan tidak demikian. Ya. Bahkan Tuhan mau di dalam kehidupan kita terus menerus ini kita menjadi kerajaan. Kerajaan itu berarti ada suatu otoritas, ada suatu power. Ya. Dan imam, bukan kerajaan yang bengis, kerajaan yang jahat. Tapi imam, kerajaan yang imam, yang kudus. Ya. Jadi saya sampaikan pada saudara, seorang imam, pekerjaannya setiap hari adalah mengorbankan. Ya. Setiap hari harus mempersembahkan korban, ya, untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Itu imam-imam. Ya. Nah, dari sini kita tahu kita tidak bisa mengorbankan sesuatu untuk menebus dosa kita. Kita tidak bisa melakukan itu. Dan hanya Yesus Kristus yang bisa sudah. Dan dia sudah melakukannya. Lalu kita mesti apa? Apa yang harus kita korbankan? Kan Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Saya pernah kemarin, kapan ya, siapa yang bertanya, kenapa kita mesti menderita? Kenapa kita harus mengalami penderitaan? Tuhan Yesus kan sudah menderita. Untuk apa kita mengalaminya lagi? Dia kan sebagai imam agung. Ya, betul saudara. Dia sudah mengorbankan dirinya. Untuk apa? Supaya kita beroleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tetapi bukan berarti kita tidak mengorbankan apa-apa lagi. Malah tambah lebih banyak lagi, malah menjadi kerajaan imam-imam yang tugasnya setiap hari adalah tetap mempersembahkan korban untuk dia melayani kepada Tuhan. Itu harus tetap dilakukan.
Sebab kalau hidup ini tidak sebagai kerajaan imam, hidupnya tidak melayani dengan terus membakar di mezbahnya itu dengan api yang dari Tuhan, maka kehidupannya menjadi mati. Kehidupan manusia rohnya menjadi mati. Kita sudah menerima korban dari Yesus Kristus, tapi kita setiap hari harus membakar kedagingan kita. Kita setiap hari harus mengorbankan persembahan kepada Tuhan dengan api dari Tuhan, sehingga kita tetap hidup menjadi kerajaan imam. Coba kita melihat contoh terlebih dahulu yang terjadi. Kita buka di dalam Imamat. Imamat 9. Imamat 9 ayat 8. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakar habis di luar perkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Nah, ini yang dia lakukan, seorang imam besar. Harun, perintah dari Tuhan kepada Musa, kepada Harun untuk terus melakukan pelayanan sebagai mengantara dari bangsa itu kepada Tuhan. Tapi sebelum dia melakukan korban dari bangsa Israel tersebut, dia harus melakukan korban untuk dirinya sendiri dulu. Artinya dia harus kudus dulu. Baru dia melaksanakan korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel tersebut. Itu setiap hari dia lakukan, saudara. Setiap hari. Lalu bagaimana kita? Kita sudah selesai kan, Tuhan Yesus sudah melakukannya. Kita tetap harus melakukannya, saudara, setiap hari. Setiap hari kita harus melakukannya dengan takut akan Tuhan, dengan menghormati peraturan dari Tuhan. Ya, tapi bukan lagi, saudara, nggak usah pakai dengan lembu, dengan kambing domba, nggak perlu lagi seperti ini. Apa yang harus saudara korbankan? Kedaginganmu. Ini yang harus kita korbankan. Manusia, kedagingan ini. Ya. Kemudian saya loncat ke ayat yang ke-23. Setelah Harun melakukan persembahan korban semuanya, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan pada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api daripada hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Ini adalah pertama kali ketika Musa membangun tabernakel.
Ya sudah selesai, ya, dia sudah mentapiskan semuanya, dan Harun memulai pertama kali pelayanannya sebagai imam besar. Dia melaksanakan korban bakaran untuk dirinya sendiri dan juga korban bakaran untuk bangsa Israel. Ya. Pada saat itu Musa dan Harun masuk kembali ke dalam kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini ruang Maha Kudus. Ya. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Dan tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Lalu keluarlah api dari hadapan Tuhan dan menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Sejak saat itu ada api Tuhan di mezbah korban bakaran. Yang mana api itu harus dijaga oleh imam besar dan para imam. Supaya api yang turun dari Tuhan itu tidak boleh mati. Tidak boleh padam, itu harus dijaga. Ya. Karena Tuhan sudah dipuaskan. Harun, Musa mentaati setiap firman-Nya, memegang firman-Nya. Dan Tuhan disenangkan, tampak kemuliaan Tuhan. Dan ketika Tuhan disenangkan, api Tuhan turun dan membakar habis. Dan api Tuhan ada di situ. Nah, itulah yang selanjutnya harus dijaga. Api itu tidak boleh padam. Ya. Kita lanjut di pasal 10. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Ini sudah menjadi ketentuan bahwa Harun adalah imam besar dan anak-anaknya menjadi imam juga, keturunan imam. Ya, kalau Harun nggak ada, ganti anaknya nanti imam besar itu. Jadi ada keturunan Harun imam besar, dan ada suku Lewi para imam. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari. Angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati. Dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu itu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Sampai di sini dulu. Tuhan sudah melakukan perintah, menyampaikan perintah. Tidak boleh ada api lain. Tapi anak daripada Harun, Nadab dan Abihu, ini menjadi sombong. Karena dia merasa, aku anaknya imam besar. Aku anaknya Harun. Aku bisa buat sendiri api itu. Mengambil api yang bukan dari apinya Tuhan, yang bukan dari mezbah tadi itu. Dia membuat sendiri api. Ya. Ada api asing yang Tuhan tidak kenal dan Tuhan tidak perintahkan. Berarti tidak ada kekudusan. Karena di dalam api itu yang Tuhan turunkan dari surga, dari atas, itu mengkuduskan korban persembahan, mengkuduskan manusia, walaupun memang masih dalam simbolik.
Yaitu setelah Yesus Kristus barulah kudus. Tetapi tetap perintah Tuhan harus tetap ditaati. Nah, anak-anak dari Harun ini, dia merasa tidak perlu lagi, merasa sombong. Anak-anak hamba Tuhan merasa sombong, aku bisa sendiri, aku bisa lakukan sendiri. Dia punya api sendiri, gak usah mengikut api daripada orang tuaku, punya sendiri. Ya, jadi Tuhan langsung. Pada saat itu memang kejadiannya adalah langsung api itu menghanguskan mereka. Bukan api dari korban bakaran itu, bukan api dari Mesbah, tapi api dari Tuhan langsung menghanguskan mereka. Ngeri gak saudara? Ngeri. Saudara berkata, itu kan dulu, gak mungkin sekarang. Siapa bilang gak mungkin saudara? Tetap terjadi saudara, Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Mungkin saudara tidak langsung mati hangus seperti itu, tapi rohmu mati. Ketika engkau tidak taat, rohmu mati. Ya. Melihat kejadian anaknya seperti kena petir gitu ya, Harun, imam besar ini, mungkin hatinya sedih. Sudah gak bisa bicara sedih, dia hanya bisa diam. Karena Musa langsung berkata, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Nah, justru kepada orang yang karib, Harun ini karib sebagai imamnya Tuhan, imam besarnya Tuhan. Tapi justru kepada yang karib ini dinyatakan kekudusannya. Dan ketika anaknya yang tidak kudus, yang tidak taat ini harus mati, dia harus tetap kudus sebagai seorang imam. Tidak boleh nangis, tidak boleh sedih, tidak boleh berduka cita. Ya, bayangkan saudara. Karena dia ketika dia menangis, dia berduka cita, dia sudah menjadi tidak kudus lagi. Kalau Harun ikut menangis, ikut berduka cita, berarti dia ikut di pihak Nadab dan Abihu. Tidak di pihaknya Tuhan. Makanya Tuhan perintahkan kepada Musa, langsung dibawa keluar, dan Tuhan perintahkan untuk memanggil anak Harun yang lainnya, Eleazar dan Itamar. Dan Musa berkata atas perintah Tuhan, kamu tidak boleh berduka cita, tidak boleh berkabung. Kalau enggak, kamu ikutan mati. Apa yang bagi Tuhan adalah sesuatu yang najis, kalau disentuh oleh imamnya, itu akan menjadi najis juga imamnya. Tidak boleh sedih, tidak boleh menangis, karena dia harus melihat anaknya yang tidak taat itu dihanguskan oleh api Tuhan. Ketika dia mulai gentar, mulai nangis, itu berbahaya bagi dia. Musa sudah warning, sudah katakan, kalau kamu berduka cita berkabung, maka kamu akan mati. Tapi jangan. Dan juga tidak boleh pergi keluar dari kemah pertemuan ini. Harus tetap di situ karena ada urapan daripada Tuhan. Coba bayangin saudara, itu sebagai seorang imam. Anakmu sendiri mati karena ketidaktaatan. Tapi engkau tidak boleh berkabung, tidak boleh berduka. Bisa tidak? Karena itu adalah imam. Harus demikian. Harus begitu. Kalau dia ikutan berduka, kalau dia ikutan menangis, berarti dia mengiyakan, berada di pihak daripada anak-anaknya yang tidak taat kepada Tuhan. Ya. Dengan demikian dia menyatakan, sekalipun dia menyandang title imam besar, tapi dia tidak di pihaknya Tuhan. Tidak menjadi orang karibnya Tuhan. Tidak menjadi apa? Harta kesayangannya Tuhan. Nah, itulah yang berbahaya. Apakah bisa sekarang imam-imam, apakah bisa hamba Tuhan sekarang melakukan hal tersebut? Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus di kayu salib berkata kepada ibunya, ketika ibunya menangis-nangis. Ingat saudara, kemarin saya sudah sampaikan. Apa arti perkataan itu? Ibu, ini anakmu. Dia berkata kepada Yohanes. Dan Yohanes berkata, Yohanes pun nangis. Ini ibumu.
Artinya jangan tangisi aku. Karena aku imam dan kamu imam. Kalau kamu ikut menangisi, kamu ikut berduka cita, maka kamu tidak akan bisa menjadi kerajaan imam itu. Karena imam itu harus seperti ini. Imam itu harus sacrifice. Imam itu harus melakukan korban. Imam itu harus melayani Tuhan Allah Bapa dengan mengorbankan. Dan kamu pun, ibu dan anak, juga harus melayani Tuhan. Dan kamu sebagai imam selalu harus mengorbankan kepada Tuhan. Makanya dia arti kata itu, kalau saudara nggak tahu, itu katakan sekarang kamu tidak boleh berduka, sama seperti yang disampaikan oleh Musa kepada Harun. Jangan berduka cita, karena itu harus terjadi. Korban itu harus terjadi. Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Jangan kamu menangisi aku. Tuhan sampaikan demikian kepada ibunya, kepada Yohanes. Jangan kamu nangisin aku. Itu ibumu, ini anakmu. Dan aku sebagai imam besar, aku melaksanakan pelayananku yang agung untuk bawa darahku kepada Bapa. Dan kamu setelah ini menjadi imam, kerajaan imam yang juga akan melakukan pelayanan-pelayanan yang aku lakukan. Bisa mengerti saudara sini? Amin. Itulah imam. Artinya ketika melayani Tuhan, nomor satu hati kita harus kepada Tuhan Allah Bapa. Tidak boleh terpengaruh dengan emosi, dengan saudara, anak, semuanya tidak boleh. Imam besar, imam-imam semua itu harus nomor satu hatinya adalah kepada Tuhan Allah Bapa. Dia serve the mighty God. Dia melayani Tuhan Allah Bapa. Tidak boleh terpengaruh dengan emosi, tidak boleh terpengaruh dengan perasaannya. Ini anakku, ini saudaraku. Itu merusak dan itu menjadikan tidak kudus. Oh, berat ya Bu ya. Berat ya Pak ya. Berat ya Bu ya Pak. Tapi ini imam. Ini imam besar Harun. Tidak boleh berduka cita, tidak boleh berkabung. Bahkan, lanjutnya ayat yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Larangan ini disampaikan bersamaan langsung ketika Harun melihat anaknya mati. Dua anaknya langsung mati di hadapan dia. Sebagai manusia, sebagai bapak, sedih. Dan biasanya untuk menutupi kesedihan, orang tuh lari kepada minum. Dengan minum itu bisa menghilangi rasa sedih. Langsung Tuhan berikan perintah. Jangan kamu minum untuk melupakan duka citamu. Jangan kamu minum karena itu minuman keras. Dengan melakukan seperti itu adalah najis di hadapan Tuhan. Ya. Itu imam, saudara. Kerajaan imam. The royal priesthood. Itu betul-betul harus kudus. Bisa enggak? Bisa. Karena darah Yesus, darah yang kudus, sudah menguduskan kita. Amin. Ini ya prosedur yang di perjanjian lama harus tetap terjadi. Dan ini caranya. Seringkali sekarang tidak seperti ini, tidak dilaksanakan, tidak diajarkan turun-temurun. Sedangkan perintahnya haruslah kamu dapat membedakan yang kudus dengan yang tidak kudus.
yang najis dengan yang tidak najis, dan kamu harus mengajarkan turun-temurun. Sekarang kalau jadi hamba Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang kekudusan kepada anak-anaknya. Banyak hamba Tuhan tidak mengajarkan hal itu kepada anak-anaknya. Banyak orang yang menjadi hamba Tuhan tidak mengajarkan ketetapan firman Tuhan kepada anak-anaknya turun-temurun. Banyak hamba Tuhan sekarang memberikan kelonggaran kepada anak-anaknya. Tidak mati kok Bu, malah berjaya, malah lebih kaya, malah ini. Tunggu dulu saudara, lihat nanti pada waktunya. Firman Tuhan iya dan amin. Amin. Kalau mereka tetap seperti itu, mungkin tidak mati, tapi rohnya sudah mati di hadapan Tuhan. Dan tidak akan bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Sekalipun percaya. Karena dia sudah menajiskan. Dia sudah tadi menajiskan darah Yesus. The royal priesthood, kerajaan imam-imam. Kekudusan daripada imam besar, kekudusan daripada Tuhan Allah Maha Kudus. Itu harus ada di dalam kita. Amin. Mungkin enggak kita hidup di sini sekarang? Bisa enggak kita hidup di sini sekarang dengan kekudusan? Bisa? Bisa. That's right. Why? Kenapa? Karena darah Yesus. Amin. Ya. Selama kita pegang firman-Nya, selama kita mendengarkan firman-Nya, dan selama kita terus bergaul dengan Dia, dan kita menghormati bahwa di dalam kita ini, dari ujung rambut ini sudah tertutup kita dengan darah Yesus, darah yang kudus. Bukan darah anak domba, bukan darah anak kambing, domba jantan segala, enggak, darah anak domba Allah yang kudus, saudara. Bisa kan? Precious. Nah itu imam. Makanya dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itu will of God. Itu kehendaknya Tuhan, saudara. Untuk itu dia kasih tugas kepada anaknya. Kalau kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi hidup kita tidak mau dalam kekudusan, berarti kita menista Tuhan Yesus. Kita menginjak-injak darahnya yang kudus. Dan kita tidak layak di hadapan Tuhan Allah Bapa. Bahkan hukuman kita yang akan kita hadapi jauh lebih berat daripada orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Saudara, sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan berkata, turunkan, ajarkan itu kepada keturunanmu, anak-anakmu. Enggak dibuat untuk santai, dibuat gampangan. Sekarang banyak tuh anak-anak Tuhan, anak-anak daripada pendeta-pendeta, hidupnya gampang banget. Apalagi kalau sudah bapak pendetanya itu, bapaknya sudah jaya, sudah punya gedung gede, gereja gede, jemaat yang banyak, dia tinggal nerusin. Enak banget. Tidak kembali lagi seperti itu. Tidak masuk lagi dalam kekudusan. Hidup seorang imam, syaratnya adalah bangsa yang kudus, kekudusan. Amin. Ini baru pertama. Tapi ini kehendak Tuhan. Ya. Coba sebagai penutup yang terus nanti akan kita baca 1 Petrus 2, supaya saudara bisa tahu. Ini kan buat bangsa Israel. Saya kan enggak, gitu ya. Ya, buka dalam 1 Petrus 2. Ayat 9 dan 10 saja. Baru nanti akan kita ini. Kita mau baca bersama-sama. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Dengan suara keras ya. 1, 2, 3.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Coba diubah lagi, nggak mantap. Kamu diganti aku. Oke? 1, 2, 3. Tetapi akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Aku yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Berarti kita adalah kerajaan imam-imam itu. Amin. Bukan bangsa Israel saja. Amin. Kita. Karena kita dari kegelapan dibawa keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya. Amin. Dan kita harus memiliki apa? Kekudusan daripada Tuhan. Tetap menjadi kudus. Ya. Sampai di sini supaya nggak terlalu berat ya, karena saya juga masih ada waktu banyak ya katanya. Mungkin besok Pak Kris bisa bantu saya di yang haleluya. Saya diberkati Tuhan. Saya harap saudara mengerti tentang hal ini ya. Jadi saudara siapa sekarang? Siapa saudara sekarang? Aduh enggak keluar. Siapa saudara sekarang? Imamat rajani, kerajaan imam-imam. Katakan, aku adalah kerajaan imam-imam. Amin. Bukan orang biasa loh. Saudara bukan orang biasa, baik laki perempuan, besar kecil, engkau bukan orang biasa. Engkau adalah imam. Imamnya siapa? Tuhan. Amin. Di mana? Kapan? Hari Minggu aja. Kalau pas hari ini hari apa? Rabu. Jam 6 aja. Enggak. Pak Tim, dari pagi, dari di mana saja engkau adalah imamnya Tuhan. Di tempat kantor, di tempat kerja, di mana saja engkau imamnya Tuhan. Di jalan raya, jalan pegang setir mobil, setir motor, engkau imamnya Tuhan. Di mana-mana engkau imamnya Tuhan. Amin. Iya, jelas. Semuanya ya. Sekali lagi, dengan bangkit berdiri kemudian kita akan berdoa. Mari katakan, aku adalah kerajaan imam-imam. Aku adalah kerajaan imam-imam. Amin. Haleluya, puji Tuhan.